Halo, salam Kardus United. Bersama saya fans Kardus United. Hari ini kita mereview pertandingan antara Man United versus Aston Villa di Piala FA Cup. Untuk pertandingan tadi dini hari, pertandingannya dimenangkan oleh Manchester United dengan skor tipis 1-0 berkat gol McTominay. Jadi untuk fans Kardus United, hari ini terjadi banyak perubahan dalam pertandingan dan susunan pemain serta formasi yang diterapkan oleh Rangnick. Apakah Rangnick menguji coba sebuah formasi atau karena desakan pemain agar bisa menjalankan sesuai dengan pemain inginkan, bukan sebagai pelatih yang menginginkan sebuah sistem. Ini mungkin Rangnick mengalah karena kita tahu Rangnick terkenal dengan formasi 4-2-2-2-nya dengan gegenpressing. Jadi kita tahu bahwa Rangnick seharusnya mempertahankan apa yang sistem yang dia jalankan dan sistem yang dia merasa itu benar. Tidak peduli harus ada kekalahan atau hasil yang kurang memuaskan dalam sistem itu. Seharusnya Rangnick harus mempertahankan sistem itu dan membiarkan para pemain Manchester United tidak manja dan terus berusaha supaya bisa menjalankan apa yang Rangnick instruksikan dalam setiap permainan. Jadi kita sebagai fans Cardiff United juga melihat pertandingan tadi merasa senang atas kemenangan, tetapi ada kecewanya juga karena sistem tidak berjalan. Kita tahu bahwa Aston Villa bisa mendapatkan peluang yang sangat besar, tapi dia diselamatkan oleh David De Gea, dan juga diselamatkan oleh Mister Gawang. Maka dari itu, dari formasinya, jadi Rangnick menurunkan formasi 4-2-3-1 yang selama ini Manchester United mainkan pada zaman era Ole. Jadi untuk kiper lagi-lagi Rangnick mempercayakan David De Gea karena kita tahu performanya saat ini sedang bagus, stabil, selalu bermain baik dan selalu menyelamatkan momen-momen krusial untuk lawan. Jadi Rangnick tidak memberikan kesempatan pada Henderson karena diprediksi sebelumnya saya sebagai fans Kardus menyatakan bahwa Henderson akan jadi starter, tapi tidak. Rangnick memasang David De Gea agar tidak kebobolan dan tidak kalah melawan Aston Villa di Piala FA. Untuk lanjut di sektor center back, diduetkan Lindelof yang sudah bisa bermain dan bisa sembuh, akan tetapi permainannya kurang konsisten, sering sekali terjadi kesalahan, apalagi hampir terjadi gol karena blundernya tidak bisa menahan bola dari umpan panjang dari Aston Villa, dan itu bisa diselamatkan oleh tiang gawang. Jadi karena striker Aston Villa juga kurang atau kualitasnya kurang, maka dari itu tidak terjadi gol. Tapi itu juga terjadi kesalahan yang sangat fatal, dan mungkin saja kalau bisa ketemu tim-tim sekelas Liverpool, Man City, bisa terjadi gol. Maka dari itu sistem atau pertahanan Manchester United melawan Aston Villa tadi pagi sangat kurang koordinasi, jelek sekali. Dan untuk center back diduetkan dengan Rafael Varane. Rafael Varane bermain bagus, tetapi dia juga membuat blunder dan tendangan dari Aston Villa bisa ditepis oleh David De Gea. Dia salah membuang bola dan bolanya malah ke kaki pemain Aston Villa. Untuk di wings back ada Diogo Dalot, Luke Shaw, dan di tengah ada Fred dan McTominay, dan
golnya sangat keren. Umpan dari Fred sangatlah akurat, gacor dah. Itu umpan gacor pas mencari kepala atau bolanya yang mencari pemain, jadi bukan pemain yang mencari bola. Akurasinya 100% tepat dan terjadilah gol. Jadi siapa tahu kita tidak bisa mengira DM bisa mencetak gol, dan kebapukan Manchester United di striker dan sayap lagi-lagi kelihatan. Cavani terus bekerja keras mengejar bola dan tidak bisa mendapat peluang. Ada sih peluang dari serangan balik dari Bruno Fernandes, tapi bisa ditepis oleh Martinez, kipernya. Kiper Aston Villa bermain sangat bagus, menyelamatkan banyak sekali peluang Manchester United. Dan untuk untuk sayap ada Marcus Rashford dan Greenwood. Dan lagi-lagi mereka bermain egois, tidak bisa membuat kemenangan untuk timnya. Akan tetapi dia membuat kemenangan untuk dirinya sendiri. Dia tidak berpikir gimana caranya bisa membuat tim ini menang, bukan hanya mengandalkan atau memikirkan diri sendiri. Seharusnya Manchester United bisa unggul 2-0 di babak pertama, tetapi berkat atau karena keegoisan Marcus Rashford, seharusnya dia bisa mengumpan ke Mason Greenwood, tetapi dia malah nge-shoot dan tidak bisa menciptakan gol. Dan di babak kedua juga sama, Mason Greenwood seharusnya bisa mengumpan ke Rashford, tetapi dia memaksakan untuk menendang langsung ke gawang Aston Villa. Akan tetapi tidak bisa membuahkan gol. Seharusnya mereka berdua bisa bekerja sama untuk bisa meraih kemenangan untuk tim, bukan untuk keegoisan atau individual. Oke, saya harap Greenwood dan Rashford bisa bermain untuk tim, membuat tim Manchester United menang, bukan untuk dirinya sendiri, untuk kepuasan lah, supaya ya apalah dibilangnya. Oke, di tengah ada Bruno sebagai kapten dan tidak bisa bermain dengan bagus, selalu passing dan crossingnya tidak akurat, sering kehilangan bola. Dan di striker ada Edinson Cavani. Di babak pertama, di saat kick off, Manchester United menguasai pertandingan dan mengurung pertahanan Aston Villa hanya 10 menit pertama. Sisanya tidak ada lagi permainan seperti di menit-menit awal, di 10 menit pertama. Setelah terjadinya gol, dan saat itulah permainan Manchester United amburadul seperti sepak bola tarkam. Sering sekali terjadi kesalahan, sering sekali kehilangan bola, dan di babak kedua malah Manchester United yang diobok-obok Aston Villa. Padahal kita Manchester United bermain di kandang Old Trafford, bukan di kandang Aston Villa. Tetapi Manchester United tidak bisa memainkan bola dan sering kehilangan bola. 5 detik, 10 detik pun Manchester United tidak bisa memegang bola untuk membangun serangan dari lini pertahanan maupun lini kedua Manchester United. Dan ya, Dewi Fortuna, ya mungkin dibilang Dewi Fortuna sih iya, karena 2 gol dari Aston Villa dianulir. Yang pertama karena adanya pelanggaran, ya kita tahu itu keputusan dari sang wasit dan sudah dicek oleh VAR bahwa saat terjadinya crossing, tendangan bebas, Edinson Cavani ditahan oleh pemain Aston Villa dan terjadi pelanggaran. Dan kita tahu kalau Edinson Cavani tidak dilanggar, dia bisa mengcover si pemain Aston Villa tersebut. Akan tetapi wasit memberikan keuntungan untuk Manchester United karena golnya dianulir. Dan kesempatan kedua adalah Manchester United untung pemain Aston Villa terjebak offside dan golnya juga dianulir karena offside. Dan saya harap sih di EPL kita tahu
Manchester United lagi akan bertemu dengan Aston Villa. Apakah Aston Villa mau belajar dari kesalahan pertandingan FA Cup ini, atau sebaliknya Manchester United akan diobok-obok lagi? Mudah-mudahan sih Rangnick bisa belajar, karena kita tahu kemarin tadi di pertandingan FA Cup, Donny van de Beek main, Jesse Lingard main, dan Cristiano Ronaldo diistirahatkan karena katanya sih di konferensi pers karena ada cedera otot atau apalah. Akan tetapi kita harap Rangnick bisa belajar dari kesalahan di hari ini supaya di pertandingan selanjutnya di EPL Manchester United bisa menang besar melawan Aston Villa, dan supaya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang fatal yang diakibatkan atau disebabkan oleh pemain Manchester United. Saya harap Rangnick bisa menerapkan sistem apa yang dia inginkan, dan para pemain juga bisa menjalankan apa yang diharapkan atau yang diinstruksikan oleh Rangnick. Hilangkan keegoisan dalam bermain dan raih kemenangan untuk tim, bukan untuk keegoisan masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton. Thanks for watching.